Shalom, perkenalkan nama saya Relinda Adipati, kelas A5, semester 1, program studi S1 Keperawatan, mata kuliah Agama Kristen dengan nama dosen pengampu, Dr. Pendeta Yesi Jacob, STH MTO. Baiklah, di saat ini saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas, seks pranikah di kalangan pemuda dan remaja. Berikut pandangan Kristen terhadap pergaulan bebas dan seks pranikah. Sebagai orang yang beriman, dalam menyikapi pergaulan yang ada di sekitar kehidupan kita, haruslah selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita harus tahu pergaulan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Perlu diketahui juga bahwa 90% yang menentukan baik buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selektif dalam memilih teman dan tahu menempatkan diri di mana kita bergaul. Kita hidup di era milenial saat ini yang mengharuskan kita untuk melakukan berbagai cara untuk menunjang penampilan kita. Ketika kita bergaul dengan orang lain, seperti berusaha untuk mengikuti tren fashion, kehidupan mewah, hidup berpesta pora, menjadi tugas penting bagi kita sebagai orang Kristen, bukan hanya sekedar tahu mana yang baik dan buruk, teman yang baik atau teman yang menjerumuskan, karena kalau iman kita lemah, iblis dengan mudah dapat merayu kita untuk terjerumus dalam suatu tuntutan hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam firman Tuhan pada 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebagai umat tebusan Allah, perilaku kita harus mencerminkan kuasa kebangkitan Yesus." Prinsip ini juga berlaku dalam pergaulan. Terkait dengan pergaulan bebas ini, salah satu contohnya yang sudah tidak lazim lagi di kalangan masyarakat, yaitu seks pranikah. Kita perlu ketahui bahwa menurut pandangan iman Kristen, seks pranikah adalah tindakan seksual yang dilakukan sebelum menikah secara sah. Ada berbagai alasan mengapa Alkitab dan kekristenan menentangnya. Allah menciptakan hubungan seks untuk dinikmati di dalam hubungan nikah yang berkomitmen seumur hidup antara satu pria dan satu wanita. Ketika Allah mempersatukan Adam dan Hawa di dalam pernikahan, Ia menetapkan aspek satu daging dalam hubungan mereka. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 24 mengajar bahwa seorang pria akan meninggalkan keluarganya, bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging dengannya. Perilaku seks dewasa ini telah beranjak dari posisi nilai moral menjadi budaya. Dengan kata lain, jika sebelumnya seks syarat dengan kaidah moral, sekarang seks telah merambah ke segala penjuru kehidupan sebagai gaya hidup yang nihil moralitas. Salah satu ruang kehidupan yang telah dimasuki oleh perilaku seks adalah masa pacaran. Seks telah menjadi agenda dalam berpacaran. Katanya tidak asik kalau tidak berhubungan seksual. Padahal seks pranikah merupakan hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seks dalam pandangan kekristenan adalah suatu hal yang indah dan yang diberikan Tuhan dan harus bersifat kudus. Kudus di sini berarti tidak menyimpang dari ajaran Kristen. Dalam kajian Alkitab yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 4, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Berikut faktor penyebab seks pranikah di kalangan pemuda dan remaja. Salah satu faktor penyebab terjadinya aktivitas seks pranikah yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu tempat tinggal keluarga, kawan, dan komunitas. Dan faktor lainnya dari dalam diri manusia itu sendiri. Dorongan seks belum tentu bisa terrealisir tanpa ada kesempatan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, faktor kesempatan juga ikut mempengaruhi terwujudnya perilaku hubungan seks. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya seks pranikah yaitu dari lingkungan luar dan juga dari dalam diri manusia itu sendiri. Berikut peran pemerintah, orang tua, dan gereja untuk mencegah seks pranikah di kalangan pemuda dan remaja. Menurut penelitian William dan kawan-kawan pada tahun 1996, dari hasil penelitian tentang peran orang tua dalam mencegah perilaku seks pranikah terhadap pemuda dan remaja antara lain: A. Mengontrol informasi yang diterima anak dalam pendidikan seksual dari berbagai sumber yang kadang tidak tepat. B. Mendampingi remaja saat menerima informasi dari media seperti televisi, internet, dan media lain, sehingga anak dapat mengetahui informasi seksual yang sehat. Tidak hanya orang tua, pemerintah juga ikut andil dalam upaya pencegahan seks pranikah di kalangan pemuda dan remaja. Upaya pemerintah antara lain menutup peredaran minuman keras dan obat-obatan,
pembuatan pelatihan, sosialisasi kepada orang tua, membuka lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Upaya gereja dalam menangani kasus-kasus yang terjadi pada remaja dan pemuda tentu mengacu pada beberapa pola yang sesuai standar Alkitab. Di antaranya yaitu melalui tinjauan Alkitab tentang seksualitas, melalui pendidikan gereja, contohnya memberikan pengajaran melalui firman Tuhan. Remaja diajarkan tentang cara hidup seorang muda yang berkenan kepada Allah. Berikut pokok-pokok pentingnya. Yang pertama, seks merupakan sesuatu hal yang wajar, normal, dan indah. Seks bukanlah sesuatu yang aneh, jahat, atau menjijikan di dalam diri manusia, tetapi seks adalah pemberian Allah kepada manusia, dan seks hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah menikah, sebab penggunaan seks di luar nikah merupakan tindakan menentang ketetapan Allah. Kedua, pandangan Alkitab tentang seks. Menurut Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 1 ayat 26a, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. B. Menurut Perjanjian Baru, pernikahan di Kana. Yesus melakukan mujizat di sana dan dalam surat Paulus yang ditulis kepada Timotius. Pada 1 Timotius pasal 4 ayat 4-5 dikatakan, karena keseluruhan yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram apabila diterima dengan rasa syukur, karena semua telah dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Demikianlah presentasi yang telah saya bawakan di saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Bingung mau kuliah di mana? Unpi solusinya.